Malam Jemaat GKI Gading Indah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan melaksanakan peringatan Paskah dengan tema Terang Kebangkitan Mercusuar Keselamatan. Saudaraku, Kristus telah bangkit. Sungguh, Dia telah bangkit. Terpujilah Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia yang telah memberikan kehidupan dan harapan baru. Dia yang telah membangkitkan Yesus dari kematian. Allah telah menjadikan kita milik kepunyaannya. Dia telah mengeluarkan kita dari kegelapan. Dia telah menjadikan kita terang untuk dunia ini. Kristus telah bangkit. Sungguh, Dia telah bangkit. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, berbalas dan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Mari kita naikkan syukur kita dalam doa. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu, ya Allah Bapa. Sebab pada hari ini Engkau telah menang atas kematian, membangkitkan Yesus dari kubur, dan memberikan kami hidup yang kekal. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu, ya Yesus. Demi kehidupan dan keselamatan kami, Engkau merengkuh kematian dan membukakan gerbang menuju kehidupan yang kekal. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu, ya Roh Kudus. Kau memimpin kami ke dalam kebenaran, menuntun hidup kami ke dalam terang-Mu. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Moina, Moina, di mana kamu berada, Nak? Mestinya ayah ikut bersamamu. Sudahlah ayah, sudah 3 minggu ini kita tidak mendengar kabar tentang Moina. Semoga dia dalam perlindungan Tuhan. Kita hanya punya sehelai selendang milik Moina yang ditemukan oleh Topan. Tapi aku percaya, hati kecilku berkata bahwa dia masih hidup. Masih ada. Entah di mana, atau dia sudah di Pulau Mutiara.
Oh Tuhan, lindungilah dan tolonglah anakku. Memang kita harus berdoa kepada Tuhan. Semoga Moina di dalam perlindungannya. Apalagi sekarang sedang wabah yang melanda pulau-pulau. Banyak sekali korban, Ayah. Semoga Tuhan melindungi Moina dimanapun dia berada sekarang. Ayo Ayah, kita pulang. Aku akan berangkat besok ke laut. Mungkin akan aku ajak Topan karena dia salah satu pelaut yang handal. Dan aku pasti akan menemukan Moina, anakku. Moina nekat pergi sendirian ke Pulau Mutiara. Selama berlayar beberapa kali ia diombang-ambing gelombang. Ia terdampar di pulau terpencil dan ditolong oleh keluarga pelaut. Laki-laki setengah baya di keluarga itu mengajarinya tentang banyak hal, soal pelayaran, membaca langit dan tanda-tanda alam. Setelah merasa kuat dan perahunya sudah diperbaiki, ia melanjutkan perjalanannya yang tinggal sedikit lagi sampai ke Pulau Mutiara. Namun di tengah perjalanan, ia dihadang oleh badai yang sangat dahsyat. Perahunya terbalik dan Moina berusaha menyelamatkan dirinya dengan memakai papan kayu. Ia terdampar lagi di pulau yang lain, dan itu adalah Pulau Mutiara. Terima kasih Tuhan, aku masih hidup. Tapi untuk apa aku hidup di pulau sendirian seperti ini? Aku baru sadar sekarang kenapa Ayah melarang aku untuk pergi. Ternyata perjalanan ini memang menyeramkan. Tuhan, Engkau sudah menuntunku. Engkau adalah mercusuar bagiku. Tanpamu, aku pasti sudah tersesat di samudra yang luas. Di saat aku diliputi keraguan dan ketakutan, Engkau hadir menyadarkanku kembali dengan energi positif. Sekarang aku harus semangat. Aku harus menuju jalan keselamatan yang sudah Tuhan atur. Perahu ini mirip sekali dengan perahuku. Kata nenek,
Perahu ini kakek yang buat. Selama ini nenek menyimpannya di dalam gua. Istriku Aileen, bunga cantikku, pada waktu pelayaranku terakhir bersama anak kita Akamai, kami menghadapi gelombang tinggi, angin yang kencang dan hujan yang sangat deras. Aku berusaha menyelamatkan anak kita, tapi ia terlepas dari genggamanku, dan aku terbawa ombak, entah kemana. Aku berharap anak kita selamat. Aku kira itulah saat terakhirku. Ternyata aku masih mengalami kebaikan Tuhan dan alam. Aku terdampar di pulau ini. Bertahun-tahun aku hidup sendirian di pulau ini. Aku terus berdoa dan berharap supaya suatu saat nanti aku dapat kembali lagi dan bertemu dengan kalian. Dalam kesendirianku, aku berusaha membuat perahu yang sama dengan perahu kita yang sering kita gunakan berlayar. Aku meminta laut dengan gelombangnya menyampaikan rinduku dan harapanku bertemu denganmu dan anak kita. Aku meminta langit melukiskan betapa sendirinya aku di sini dan betapa aku ingin menemuimu. Aku meminta matahari menyelimutiku dan engkau serta anak kita dengan kehangatan sinarnya. Aku minta pada Tuhan agar mempertemukan aku denganmu bukan hanya dalam mimpi, tapi di dunia yang nyata. Semoga aku masih memiliki waktu itu. Aku, Kaya, Pulau Mutiara. Aileen itu kan nama nenek. Akamai itu nama ayahku. Lalu Kaya, nama kakek yang diduga sudah meninggal itu kan Kaya. Berarti selama ini kakek masih hidup. Kakek Kaya. Kakek, ini aku Moina, cucumu, Kek. Kakek Kaya. Siapa kamu? Dengan siapa kamu kesini? Tuan tahu kakekku? Ngapain kamu kesini? Tidak ada seorang pun di sini kecuali aku. Aku terdampar di pulau ini sendirian. Aku menemukan perahu dan juga surat ini. Penulis surat ini adalah Kaya, kakekku. Aku anak Akamai. Kalau ayah tahu aku pergi sendiri ke sini, dia pasti marah sama aku. Kamu anak Akamai? Iya, Kalung itu siapa yang memberikan? ini kalung pemberian nenekku. Itu kalung aku berikan kepada nenekmu. Berarti kamu cucuku. Aku sudah tidak tahu lagi berapa lama aku di sini. Tapi melihat kamu, berarti aku sudah lama sekali berada di pulau ini sendirian. Aku selalu berharap pada Tuhan bahwa aku bertemu dengan sanak saudaraku, keluargaku. Dan aku bersyukur hari ini aku bertemu dengan kamu. Kamu pasti lapar. Ayo, aku ajak ke pondokan. Iya, Kek. Sebentar lagi kita akan berkumpul menjadi satu keluarga yang utuh. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Ini pengalamanku yang luar biasa. Betul. Tuhan sungguh baik. Tuhan menyertai dalam semua panggilanku. Ayo, Kek. Mari.
Nah, mercusuar itulah tempat kakek berlindung dikala ada tofan ataupun badai. Kakek berlindung di sana meskipun telah ditinggalkan oleh penduduk setempat. Tetapi dialah yang memberi pertolongan buat kakek. Mercusuar itu Iya betul. sebelum aku terdampar, saat aku terombang-ambing di lautan. Mercusuar ini yang memberikan aku harapan, Kek. Oh, sama-sama. Waktu itu kakek pun juga begitu. Mercusuar ini memberikan arah buat kakek, memberikan harapan buat kakek. Sehingga saat kakek terdampar di sini, kakek bisa melihat mercusuar ini. Sudahlah, yuk kita menuju ke sana. Kita harus berputar di balik karang sana. Setelah keadaan Moina sudah lebih sehat dan kuat, Moina dan kakek berlayar pulang ke kampung halaman mereka. Keadaan laut pada saat itu teduh, tenang, tiada gelombang. Sehingga mereka dapat tiba di kampung halaman mereka dalam keadaan yang baik, selamat, dan senang. Ayah, ibu, dan nenek Moina, mereka begitu senang dapat bertemu kembali dengan anaknya dan juga bertemu dengan kakek Moina. Sekalipun mereka agak canggung karena sudah lama berpisah, namun kemudian mereka menangis terharu karena pengalaman yang luar biasa ini. Tuhan menyatakan kuasa dan kasih-Nya dari sesuatu yang terasa mustahil menjadi sesuatu yang nyata. Tuhan menuntun dan mengarahkan Moina menuju panggilannya untuk menyelamatkan kakeknya dari kesendiriannya di pulau yang terpencil itu. Sekalipun jalan itu sangat sulit, namun Tuhan tidak membiarkan Moina berjalan sendirian. Ia menyertai Moina. Terang kebangkitan, mercusuar keselamatan. Itu tema Paskah GKI Gading Indah tahun 2020 ini. Dan itu mau juga disampaikan, ditegaskan lewat drama berseri The Calling of Moina, yang sayangnya karena perkembangan situasi tidak bisa kita ikuti secara runtut seperti semula direncanakan. Tetapi dari kisah Moina kita bisa menemukan tentang orang yang serius untuk memenuhi panggilan yang ia yakini, kebenaran yang ia percaya, dan bagaimana ia memperjuangkan kebenaran itu sekalipun ada banyak halangan, ada banyak rintangan, ada banyak tantangan. Saudaraku, bukankah itu juga yang menjadi panggilan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, Sang mercusuar keselamatan yang sejati itu? Kita diingatkan lewat peristiwa kebangkitan Kristus bahwa kuasa kegelapan tidak bisa menguasai terang. Nah, saudara dan saya, kitalah yang dipanggil untuk menjadi mercusuar kecil, tetapi yang bersinar, yang terus memancarkan terang kasih dan keselamatan yang dari Kristus kepada orang-orang di sekeliling kita. Untuk itu kita dipanggil hidup benar, supaya orang-orang di sekitar kita, supaya dunia melihat perbuatanmu yang baik, perbuatan kita yang benar, dan mereka juga turut memuliakan Allah. Tuhan menolong kita. Amin. There is fears and cries when we learn of Him. Feel the love He felt for us when He bore our sins. Listen to His words,
let them come alive. If we know Him as He is, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He give us strength when we can't go on. He gave us shelter in the storm of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. There is peace in Christ when we walk with Him. Through the streets of Galilee to Jerusalem. Mend the broken heart, dry the tear-filled eyes. When we live the way He lives, there is peace in He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. He gives us hope when hope feels gone. He gives us strength when we can't go on. He gave us shelter in the storm of life. There's no peace on earth, there is peace in Christ. There's no peace on earth, there is peace in Christ. Bapak Ibu sekalian, mari kini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Ada 3 hal yang akan kita doakan. Yang pertama untuk kehidupan kita sebagai keluarga besar GKI Gading Indah. Lalu yang kedua untuk gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan yang hari ini merayakan Paskah. Dan yang ketiga kita akan berdoa untuk perjuangan kita, pergumulan kita bersama-sama menghadapi COVID-19 ini. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, biarlah kami bersyukur padamu Tuhan karena kuasa kebangkitan-Mu dapat kami dengar dan hayati kembali. Tuhan, biarlah kami diteguhkan iman kami untuk terus menjalankan hidup ini dengan melihat bahwa terang-Mu Tuhan selalu bersinar buat kami. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk kehidupan kami sebagai keluarga besar GKI Gading Indah. Tuhan, sekalipun kami belum bisa bertemu satu dengan yang lain di gedung gereja untuk merayakan Paskah, tapi Tuhan biarlah kami percaya bahwa kasih sayang dan persaudaraan di antara kami dapat tetap kami jaga dan pelihara satu dengan yang lain. Bahkan dalam situasi kami yang terbatas ini, kami dapat tetap merasakan dan menghayati berita keselamatan, kemenangan yang Kau nyatakan di hari Paskah ini. Tuhan, berkatilah setiap panitia Paskah di dalam pelayanan-pelayanan mereka. Berkatilah setiap tim-tim digital yang melaksanakan tugas perekaman, pengeditan maupun juga penyebaran
video-video ibadah maupun juga perenungan yang menguatkan setiap kami. Berkatilah Tuhan majelis jemaat di dalam setiap kebijakan dan pelayanan yang ditempuh dalam situasi ini. Berkatilah Tuhan setiap para karyawan-karyawan gereja di dalam pekerjaan dalam pelayanan mereka hari demi hari. Berkatilah Tuhan kehidupan kami bersama sebagai bagian dari gereja-Mu. Tuhan, biarlah kami dapat terus saling memperhatikan, kami dapat saling menyapa, kami saling menguatkan satu dengan yang lain dalam situasi ini, dan terutama saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja dan umat Tuhan di seluruh dunia yang hari ini merayakan Paskah. Tuhan, biarlah kiranya setiap gereja dan umat-Mu dapat diteguhkan kembali imannya, dapat kembali memiliki penghayatan akan kasih sayang-Mu yang besar yang Engkau nyatakan bagi kami, untuk kemenangan yang Engkau juga berikan kepada kami. Tuhan, biarlah setiap gereja-gereja-Mu, setiap umat-Mu di dunia ini dapat terus ingat untuk menjadi kesaksian dan berkat dimanapun umat-Mu berada. Tuhan, kami juga menaikkan doa kami untuk perjuangan dan pergumulan kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berkatilah setiap petugas-petugas medis, setiap orang-orang yang bekerja dalam distribusi makanan, obat-obatan, APD. Tuhan, berkatilah juga kiranya setiap pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa agar mereka dapat mengambil kebijakan dan keputusan yang terbaik pada saat ini, juga untuk keputusan jangka panjang. Tuhan, biarlah kami dapat bahu-membahu sebagai umat manusia, sebagai bangsa-bangsa, agar masa-masa ini dapat kami lalui dengan saling menguatkan dan saling bertahan satu dengan yang lain. Biarlah kiranya kasih sayang tetap ada, kepedulian, empati, itu yang terus semakin menguat di masa-masa ini. Berkatilah setiap orang-orang yang bergumul dalam pekerjaan mereka, di dalam studi, di dalam rencana-rencana hidup masa depan mereka. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas segalanya, Allah yang memberikan kami kemenangan iman, Allah yang hadir menjadi terang bagi setiap kami. Maka Tuhan, ketika seluruh perayaan Paskah ini selesai, iman kami kiranya tetap berada di dalam iman yang teguh. Pengharapan kami tetap menjadi pengharapan yang teguh untuk melangkah dan melanjutkan hidup kami dalam perjuangan dan pergumulan yang akan masih terus kami jalani. Tuhan, kami menaikkan doa-doa kami karena kami percaya Engkau mendengar setiap doa dan Engkau menjawab tepat pada waktunya. Allah yang Maha Kasih, teruslah hadir menjadi terang dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Namun sulu yang di pantai
lautan yang gelap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur di dalam segala keterbatasan yang kita alami, kita masih diperkenan untuk memperingati peristiwa yang luar biasa, kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ia dibangkitkan menjadi mercusuar kasih Allah yang memancarkan terang keselamatan. Yesus yang bangkit memanggil saudara dan saya agar kita semua boleh hadir di tengah-tengah dunia, dan sekarang ini khususnya di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami kesesakan karena pandemi COVID-19, agar kita pun boleh tetap menghadirkan terang kasih Allah, terang keselamatan, membangkitkan pengharapan atas diri orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita dipanggil untuk menjadi mercusuar kasih Allah yang membangkitkan kekuatan, pengharapan atas diri orang-orang yang ada di dalam kesesakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Di dalam segala keterbatasan yang ada, kami, Jemaat GKI Gading Indah, boleh menjalani rangkaian kegiatan dalam masa raya Paskah ini. Ya Bapa, Engkau yang telah memampukan kami untuk bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawab bagian masing-masing di dalam rangkaian kegiatan masa raya Paskah ini. Kami telah tiba di penghujung ketika kami merayakan Paskah pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, kiranya semangat kebangkitan, kuasa kebangkitan Kristus boleh terus menolong kami, supaya kami dapat tetap menjadi mercusuar yang membangkitkan pengharapan bagi dunia di sekeliling kami. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Arahkan hati saudara pada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian, terus menunjukkan kasih-Nya kepada saudara. Yesus Kristus yang telah menang atas dosa dan maut, menjaminmu untuk terus mempersaksikan, merayakan sukacita Paskah. Kiranya Roh Kudus memberi segala terang dan kedamaian, membarui hatimu di dalam cinta Allah. Dan Allah yang Maha Kuasa terus memberkatimu, memancarkan terang Paskah bagi seluruh bangsa. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Rayakan
Selamat Paskah, saudara, umat yang dikasihi. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menguatkan kita, memimpin kita, hingga kita boleh melewati setiap pergumulan yang tengah kita jalani. Tuhan beserta kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat dan simpatisan GKI Gading Indah, atas nama Majelis Jemaat GKI Gading Indah, saya mengucapkan Selamat Paskah. Selamat mensyukuri kebangkitan Kristus. Selamat terus ikut dibangkitkan menjadi terang yang menerangi kegelapan yang menyesakkan kehidupan dunia ini. Kiranya terang Tuhan terus menuntun langkah setiap kita dan kita bisa terus memiliki kekuatan dan harapan menjalankan hari-hari ke depan. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.